Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Selamat datang teman-teman di YouTube video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Laila, dan hari ini di video kali ini saya akan membahas mengenai past tense. Yuk, kita mulai aja yuk. Oke, jadi seperti yang teman-teman tahu, di video sebelumnya mungkin teman-teman udah tahu bahwa ada 12 jenis tenses. Ada 4 di present, ada 4 di past, dan ada 4 di future. Kali ini kita akan membahas tentang past tenses. Oke. 4 tenses dari past tense. Yang pertama adalah present tense. Maaf, maksudnya yang pertama adalah simple past tense. Kita akan membahas mengenai fungsi, lalu mengenai rumus, dan contohnya. Lalu, setelah past simple tense, kita juga bakalan membahas past continuous tense. Setelah past continuous tense, kita akan membahas past perfect tense. Terakhir, kita akan membahas past perfect continuous tense. Oke. Saya akan membuat garis lurusnya dulu biar mudah untuk menjelaskan ya, teman-teman. Past simple tense. Fungsinya apa sih past simple tense? Past simple tense adalah untuk menyatakan sebuah kejadian yang terjadi di masa lalu. Rumusnya apa? Rumusnya adalah subjek plus verb 2 plus complement. Contohnya adalah
She ate rice yesterday. Kapan dia makan nasinya? Kemarin. Jadi sebuah kejadian yang terjadi di masa lalu. Di dalam past simple tense, kapan terjadinya itu penting. Nggak harus spesifik, cuman kapan terjadinya penting. Seperti di sini, yesterday. Gitu. Sekarang, past continuous tense. Past continuous tense adalah menyatakan sebuah kejadian yang sedang terjadi di masa lalu. Seperti semua jenis continuous, kejadian yang ada continuousnya pasti sedang terjadi. Gitu ya. Terjadinya bisa saat ini, bisa seperti past continuous ini sedang terjadinya di masa lalu, atau bisa di future. Pokoknya kalau ada continuous berarti sedang terjadi. Dalam past continuous tense berarti sedang terjadi di masa lalu. Ya, jadi bisa dua. Saya suka menjelaskan bahwa keterangan waktunya dua. Yang pertama, keterangan waktunya spesifik. Yang kedua, walau tidak spesifik berarti sepanjang hari. Jadi kalau misalnya atau sepanjang kejadian itu berlangsung gitu ya. Contohnya kalau misalnya saya sedang menonton TV kemarin. Dan kemarinnya waktunya spesifik, apakah jam 7 malam, jam 7 pagi, dan sebagainya. Kalau tidak spesifik, berarti kejadian tersebut terjadi sepanjang hari. Misalnya saya sedang menonton TV kemarin. Gitu ya, berarti sepanjang yesterday, sepanjang kemarin, dia sedang menonton TV. Saya sedang menonton TV. Ya, rumusnya subject plus was atau were plus verb ing plus complement. Kita pakai ate rice juga ya, makan nasi juga. She, karena she berarti pakai was eating rice at dinner yesterday. Gitu ya. Jadi sepanjang dinner ya dia makannya nasi. Gitu. Kadang-kadang bisa juga di-compare, disatukan dengan sebuah kalimat yang ada when atau while-nya. Contohnya, she was eating rice while I was watching movie. Yang ketiga, past perfect tense, menyatakan sebuah kejadian. Di masa lalu, sebelum kejadian lain berlangsung. Oke, dan kejadiannya ini di masa lalu. Jadi ada dua kejadian ya, dua-duanya terjadi di masa lalu. Yang satu lebih dulu daripada yang lain. Kalau dalam bahasa Indonesia saya selalu bilang, saya beli handphone setelah handphone saya hilang. Yang duluan terjadi yang mana? Yang handphone saya hilang, baru saya beli yang baru. Nah, kejadian yang
Pertama itu, yang saya hilang handphone itu adalah past perfect tense. Gitu. Rumusnya subject, pakai had, pakai verb 3, dan complement. Saya pakai handphone hilang itu aja ya. I had lost my phone before I bought a new one. Had lost adalah past perfect tense. Maka pakainya past perfect tense yang terjadi pertama kali. Lalu setelah itu terjadilah membeli handphone baru dan itu pun di masa lalu. Tapi membeli handphone baru pakainya adalah simple past. Nah, biasanya kalau misalnya ada past perfect tense itu ada after dan before. Right? Sekarang nomor 4, past perfect continuous. Past perfect continuous itu fokus ke berapa lama sebuah kejadian berlangsung sebelum ada kejadian yang mengakhiri. Gitu ya. Jadi fokusnya adalah ke waktu. Kejadian terjadi di masa lalu tensesnya pakai subject plus had lalu been plus verb ing plus complement gitu ya. Contohnya she had been a teacher for 5 years. 15 years mungkin ya, 15 years before she ya ini bisa ya, had been a teacher, tapi itu pakai pakai noun ya. Kita pakainya yang verb ing. She had been teaching gitu aja ya. She had been teaching for 15 years before she retired. Menyatakan berapa lama, maka harus ada durasinya. For 15 years, karena yang dinyatakan, yang dicari adalah berapa lama. Ya, dan ada kejadian lain yang berlangsung, yaitu she retires. Oke, thank you so much teman-teman. Itu adalah pembahasan kali ini. Selamat bertemu lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Bye!